Semakin mewabahnya infeksi COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama sejumlah kementerian pimpin rapat koordinasi via video conference dengan kurang 541 kepala daerah gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Bupati Inhil HM Wardan bersama unsur Forkopimda Inhil lainnya yakni Kapolres, Kajari, Dandim, Sekda, dan sejumlah tim gugus tugas penanganan COVID-19 Inhil hadir di dalam studio Gemilang Televisi Kamis siang 9 April 2020. Sejumlah kebijakan dan arahan pun disampaikan pemerintah melalui kebijakan kementerian untuk menghambat dan menangani COVID-19. Seperti arahan Menteri Keuangan terkait peran daerah dalam pengalokasian dan sinkronisasi APBD untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, arahan Menteri Sosial untuk kebijakan bantuan PKH dan bansos lain terdampak COVID-19, arahan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait arahan Kartu Prakerja untuk korban PHK, kebijakan alokasi dana desa dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi, yang kami transfer ke daerah mungkin juga akan mengalami penurunan. Nah, ini harus diantisipasi. Kami sedang menghitung secara hati-hati. Saya akan mencoba semaksimal mungkin agar Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di daerah tidak mengalami shock yang besar. Namun, saya akui situasi hari ini memang ekonomi sedang menurun. Bapak Presiden juga tadi di sidang kabinet menyampaikan itu. Jadi kalau penerimaan pajak kita bahkan kita perkirakan turun 10%, penerimaan negara turun 10%, pasti ini ada implikasinya ke dana transfer ke daerah. Itu satu. Nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan secara detail di dalam surat edaran untuk Bapak dan Ibu sekalian join dengan Pak Mendagri. Yang kedua, ekonomi di daerah juga mengalami penurunan. Saya melihat umpamanya DKI atau Jawa secara keseluruhan yang terkena COVID lebih cepat dan lebih besar, dan karena adanya keputusan seperti pembatasan sosial berskala besar, pasti akan makin menurunkan ekonominya di daerah masing-masing. Tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat tujuan pariwisata, sehingga pajak hotel, restoran pasti menurun sangat besar. Sehingga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di daerah pasti mengalami PAD-nya juga turun. Yang pertama mungkin terkait mengenai PKH, saya kira Ibu Bapak para kepala daerah sudah sangat paham. Ini adalah program bansos yang sudah reguler. Yang hanya ingin saya sampaikan, tambahkan adalah kami akan mencairkan mulai bulan April ini setiap bulan, di mana sebelumnya adalah pencairannya tiap 3 bulan. Dan ada kenaikan indeks kurang lebih 25% untuk setiap komponennya. Jadi ini adalah program, saya kira Ibu Bapak Kepala Daerah sudah cukup paham semua. Ini adalah program reguler. Mengapa 600.000 per bulan? Karena kami ingin samakan juga dengan Kartu Prakerja dan juga rencana BLT yang akan diambil dari dana desa Kementerian Desa. Oleh karena itu nanti kami izin Pak Mendagri mungkin minta difasilitasi khusus untuk melakukan Fitcon, tentunya dengan koordinasi dengan Kemendagri untuk membahas rencana BLT ini, karena kami juga harapkan, tadi Ibu Menteri Keuangan juga sampaikan bahwa daerah-daerah lain pun kami sangat menganjurkan untuk juga menjalankan BLT dengan menggunakan APBD masing-masing, hasil realokasi anggaran, dan tentunya kita harus koordinasi mengenai pendataannya supaya tidak ada satu keluarga dan beberapa keluarga yang menerima atau menumpuk bantuan sosialnya di keluarga itu. Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap membayar upah dan buruh dan hak-hak lainnya berpengaruh juga terhadap kelangsungan bekerja bagi pekerja ataupun buruh. Akibatnya yang bisa kita ketahui, tambahnya jumlah pekerja atau buruh yang ter-PHK, kemudian angka penganggurannya tambah, daya beli pekerja atau buruh menurun, kemungkinan jumlah pekerja atau buruh sektor informal akan meningkat, dan bertambahnya buruh yang dirumahkan dalam status dibayar separuh atau tidak dibayar. Saya mau sampaikan data yang kami himpun per hari ini.
pada Bapak Ibu semua, sektor formal yang dirumahkan dan di PHK per hari ini ada sejumlah 41.875 perusahaan, jumlah pekerja atau buruh 1.052.216, kemudian sektor informal yang terdampak ada 36.298, pekerja sektor informal yang terdampak 374.854. Jadi kalau dilihat secara total, maka jumlah pekerja sektor formal, informal yang di PHK, yang dirumahkan itu jumlahnya 1,42.067. Perusahaannya sekitar 78.173.000. Dana desa ada 3 bentuk jaring pengaman sosial, yang 2 sudah kita sosialisasikan dalam bentuk surat edaran. Nah, yang baru menjadi keputusan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, dana desa juga akan digunakan untuk bantuan langsung tunai desa. Nah, inilah yang mungkin agak panjang, saya sedikit mengulas. Bapak sekalian yang saya hormati, bantuan langsung tunai desa ini sasarannya adalah para keluarga miskin, non PKH, non bantuan pangan non tunai, dan mungkin ada usulan dari Pak Mensos non prakerja. Jadi betul-betul menyisir kekosongan mereka yang tidak dapat fasilitas atau manfaat dari kebijakan pemerintah, termasuk mereka yang belum terdata dan keluarga yang salah satu atau ada anggota keluarganya yang rentan sakit menahun atau kronis. Nah, kriteria terakhir ini kita masukkan karena kayaknya di PKH tidak ada. Kalau difabel ada di PKH, ada yang sakit menahun atau kronis belum ada. Oleh karena itu kita masukkan di dalam BLT dana desa. Dalam video conference tersebut, sejumlah kepala daerah pun melaporkan terkait perkembangan dan dampak infeksi COVID-19 di daerahnya masing-masing. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.